Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blitox, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oh ya, kita kembali lagi nih di podcast kedua kita yang mengusung tema tentang bolehkah mempercayai sebuah ramalan? Nah, menurut Sobat Blitox nih, gimana sih, boleh nggak sih kita percaya akan sebuah ramalan? Gimana ya hukumnya? Jadi penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita kedatangan tamu yang paling kece banget, yaitu Ustadz Anwar Shodiq, ZIS Konsultan Yatim Mandiri Blitar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat dan insya Allah penuh semangat untuk hari ini. Alhamdulillah. Oh ya, boleh dong Ustadz kenalan dulu ke Sobat Blitox biar kita bisa saling kenal gitu. Ya, halo semuanya Sobat Blitox dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi dalam rangka kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng yang tentunya mengawali hari-hari kita dengan penuh semangat. Ya, sedikit perkenalan, saya Muhammad Anwar Shodiq, biasanya dipanggil teman-teman Pak Shodiq, meskipun ya belum Pak sih, masih layak dipanggil Mas sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Boleh. Kita aktif di sini sebagai ZIS Konsultan, kurang lebih rentan 6 tahun berjalan ya, sejak 2015 lalu kita bantu-bantu tentang program-program yang ada di Yatim Mandiri Blitar, yang insya Allah kedepannya kita akan mengembangkan program-program Yatim Mandiri Blitar untuk skala nasional. Mudah-mudahan selalu ada kemudahan untuk kita semuanya, terutama dalam pemberdayaan zakat infak wakaf di lingkup Yatim Mandiri Blitar. Amin. Nah, udah kenal kan Sobat dengan Ustadz Anwar Shodiq. Ini ya saya panggil Ustadz nggak apa-apa nih? Atau Pak aja, atau Mas, atau gimana? Apa aja Pak? Apa aja ya, aku panggil Ustadz aja. Nah, jadi nanti kalau semisal Sobat Blitox yang ada di luar sana ketemu dengan Ustadz Shodiq, nanti bisa langsung sapa dan bisa tanya-tanya langsung nih ke Ustadz Shodiq tentang apapun gitu. Boleh kan Ustadz? Boleh. Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan hari ini tentang tema kita tadi, boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang dunia ZIS Konsultan itu seperti apa dan sistem kerjanya itu seperti apa? Ya. ZIS Konsultan mungkin ini istilah yang mungkin asing di luar. ZISCO, iya, waduh ZISCO itu apa ya? Gitu. Artinya ZIS Konsultan itu singkatan dari kata ZIS Konsultan yang biasa teman-teman sebut sebagai ZISCO. Artinya di sini aktivitas kita, pekerjaan kita mulai dari aktivitas mengedukasi, kampanye, sosialisasi, pendampingan yang terkait dengan dunia zakat, infak, wakaf, mulai dari penghitungannya, pendataannya, terus pengelolaannya, hingga nanti turut serta membantu tasarufnya, penyalurannya. Ya, ketika sudah proses masa-masa penghimpunan zakat, infak hingga wakaf, di sini kita turut serta untuk tasarufnya ke masyarakat yang berhak menerima, yang sudah terdata oleh lingkup Yatim Mandiri. Ya, di sini tidak hanya seputar itu, kita juga memberikan excellent service, pelayanan ke para sahabat yatim atau Bapak Ibu donatur Yatim Mandiri, mulai dari pengambilan, penjemputan infak wakafnya, dan juga sharing tentang program-program yang akan datang, atau bahkan kita sharing juga
dokumentasi tentang program-program yang sudah berjalan, di mana programnya, tempatnya, penyalurannya dalam bentuk apa, terdata berapa jumlah penerima manfaatnya. Nah, seputar ini aktivitas daripada seorang ZIS konsultan, mulai dari titik awal hingga titik akhir dari sebuah aktivitas yang memang harus dikerjakan. Wah, sungguh keren dan mulia sekali Ustadz. Semoga Ustadz dan rekan-rekan semua selalu sehat terus dan supaya bisa selalu menebar kebaikan di muka bumi ini. Amin, 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 ya rabbal alamin. Langsung aja nih Ustadz, kita akan langsung berbincang asik tentang topik tema yang diusung kali ini, yaitu mengenai tentang sebuah ramalan. Nah, belakangan itu sedang viral di medsos tentang sebuah ramalan yang isinya itu kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun 2021. Nah, katanya nih, salah satu ramalannya itu akan meramalkan kejadian banyak banget bencana yang akan terjadi di Indonesia ini. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, gimana sih hukumnya kita mempercayai sebuah ramalan? Apakah boleh ataupun nggak boleh kayak gitu? Iya, ramalan dalam tinjauan agama, dalam tinjauan syar'i biasa disebut dengan ilmu nujum, atau bahasa universalnya disebut dengan astrologi ya. Tentang ilmu perbintangan, ramalan masa depan dan lain sebagainya. Tentu kita harus memilah dulu. Memang kita akrab dengan berita-berita ramalan-ramalan seperti itu, kejadian-kejadian masa depan, baik itu seputar zodiak, seputar karir, seputar bahkan hubungan asmara dan lain sebagainya. Kita harus memilih sebagai generasi Muslim, ya, apalagi generasi milenial saat ini menghadapi berita-berita seperti itu, kita harus memilah dulu. Memang ramalan pada dasarnya dalam konteks agama sebenarnya lebih dilarang, Pak. Karena apa? Ramalan itu dasarnya adalah ilmu-ilmu yang ada sangkut pautnya dengan mistisme dan alam-alam gaib, sehingga informasi-informasi yang digaungkan para peramal, para ahli nujum yang sangat erat dengan informasi-informasi dari makhluk-makhluk gaib, sehingga tanpa dasar apapun bisa mengetahui informasi tentang masa depan yang akan datang. Tentunya ini sangat bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi, ketergantungan kita, keimanan kita, kepercayaan kita memang harus 100%. Harus 100% bergantung pada Yang Maha Kuasa. Jadi informasi-informasi ilmu nujum seperti ini memang bertentangan dan dilarang, sehingga kita sebagai generasi muda untuk punya filter yang kuat, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah informasi tentang ramalan, tentang masa depan dan lain sebagainya yang sumbernya tanpa dasar yang jelas gitu kan. Ada tokoh, ada peramal, dasarnya apa, sehingga misalkan dari mimpi atau bisikan-bisikan dari yang tidak kelihatan, nah seperti itu akhirnya jadi patokan, jadi ketergantungan kita yang menimbulkan kekacauan berpikir kita, sehingga seperti ini dilarang. Ini termasuk bagian dari syirik ya, syirik ke dalam tinjauan agama. Seperti itu. Begitu ternyata hukum mempercayai sebuah ramalan. Tapi ada sedikit tambahan. Boleh. Kita juga membedakan antara mempercayai sebuah ramalan dengan kaitannya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu seperti siklus alam, contohnya BMKG, ya kan, bener. Besok ada perkiraan hujan, itu boleh nggak? Boleh, karena kita harus membedakan antara ranah akidah sama konteks siklus alam yang bisa jadi patokan yang sudah jadi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Misalkan ini bulan Januari
masuk di musim penghujan. Besok perkiraan hujan, nggak apa-apa, kita percaya itu nggak masalah. Kita akhirnya sedia jas hujan kalau kita keluar rumah, bawa payung atau keluar rumah, karena memang siklus alam ini sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Kalau di musim awal tahun di bulan Januari ada musimnya penghujan. Nah, ada hukum sebab akibat kayak gitu. Misalkan kalau ada lingkungan kita yang rusak, ada pohon-pohon yang ditebangi secara tidak sembarangan, tidak beraturan, akhirnya rentan longsor, rentan banjir seperti yang terjadi di awal tahun ini. Ya kita bisa melihat ya konservasi lingkungan yang tidak seimbang bisa menimbulkan banjir, longsor. Ya karena apa? Itu bukan karena ramalan, tapi karena memang siklus alam. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, tidak melestarikan, akhirnya timbullah sebuah kerusakan. Apalagi siklus-siklus ramalan itu terjadi setiap menjelang akhir tahun dan awal tahun, bahwa nanti ada kekacauan, ada bencana yang melanda, ada yang kalau sifatnya tanpa dasar ya, dalam arti tanda kutip tanpa dasar. Kalau siklus alam seperti perkiraan BMKG kan melihat siklus-siklus alam yang sudah pernah terjadi bertahun-tahun, seperti itu nggak masalah gitu. Misalkan seorang nelayan di laut, kita memperhatikan arah angin laut, angin darat, kalau untuk memudahkan pekerjaan itu tidak masalah. Cuman kalau sudah berkaitan dengan akidah bahwa nanti terjadi begini, apalagi bencana besar, apalagi sampai ada pernah berkali-kali booming tentang datangnya hari kiamat. Ini sudah secara logika keluar dari nalar sehat. Sebenarnya dasarnya apa, tinjauannya dari mana, nah tidak ada, sehingga yang ramalan yang beginian memang bertentangan dengan syariat Islam. Oke. Nah, di awal tahun ini seharusnya kan menjadi lembaran baru dan menjadi sebuah harapan baru buat kita semua. Namun kita dikejutkan dengan berita duka atas beberapa insiden yang terjadi di Indonesia ini, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tanah longsor di Sumedang, gempa di Mameje, dan lain sebagainya. Nah, apakah insiden-insiden ini itu terjadi hanya kebetulan belaka yang ada korelasinya dengan ramalan atau bagaimana? Ya, di antara informasi yang digaungkan oleh seorang paranormal, peramal, dan para ahli nujum lainnya, ada sekian banyak informasi, ada sekian poin-poin yang diramalkan. Tentu kita melihatnya ya bisa jadi sebuah kebetulan, karena populasi kehidupan yang begitu banyak, kompleks kehidupan yang begitu banyak, akhirnya ada poin-poin yang hampir pas, kayak kita menyebutnya kok tepat ya, kok titis ya, ya mungkin kita mengistilahkan kebetulan. Kok bisa begitu? Bagaimana dasarnya? Ketika seorang peramal atau paranormal melihat gambaran masa depan, tentu tidak lain tidak bukan mendapatkan informasi dari bantuan bisikan-bisikan dari makhluk gaib, makhluk halus, yang jadikan pacuan bahwa nanti ada bencana, ada gunung meletus, tanah longsor, pesawat jatuh, dan lain sebagainya, dan ternyata terjadi juga. Nah, kita menyebutnya ya kebetulan saja gitu. Artinya pakem-pakem informasi yang digaungkan tersebut memang dasarnya dari Allah SWT. Iya, semua kejadian alam baik di muka bumi, di langit ataupun di permukaan bumi seluruhnya sebetulnya memang atas dasar kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa yang terjadi, entah itu berita yang menggembirakan, entah itu berita duka yang setidaknya pernah diramalkan, yang ya pastinya yang jelas 100% itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Tuhan, murni takdir Tuhan.
bahwa informasi-informasi sebelumnya ya memang dalam dunia ilmu astrologi dan peramalan ada yang namanya bantuan dari kabar-kabar seperti itu. Kita menyikapinya gimana, kalau toh itu benar ya itu kebetulan belaka, karena pada dasarnya itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakininya sebagai begitu. Kita generasi yang beriman melihat seperti itu, fenomena seperti itu, ada takdir bagus, ada takdir buruk, kurang bagus, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak ada ketergantungan, kecenderungan seolah-olah informasi itu mutlak dari para peramal. Kalau toh terjadi itu kebetulan saja. Tapi semua dibalik apa yang terjadi di alam semesta adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Terus apakah ada sebuah ilmu yang mempelajari ramalan itu sendiri, Ustadz? Ada. Di dalam syariat Islam sendiri ada namanya ilmu perbintangan, ilmu nujum. Kalau ilmu falak itu lebih cenderung untuk melihat hilal, ru'yah, melihat hitungan bulan, awal Ramadan, melihat hari itu nggak masalah. Sama-sama meneropong, ada alat-alat bantu, alat-alat teknologi untuk menghitung itu semua. Cuman kalau alat ilmu perbintangan dalam konteks ilmu ramalan ini, ya ilmu nujum itu yang merelasikan bintang-bintang di langit dengan simbol begini, simbol begitu. Seperti bahasa universalnya ada zodiak, ada Taurus, Leo, Sagittarius, Cancer. Itu kan sebenarnya rasi-rasi bintang yang dihubungkan membentuk simbol-simbol, akhirnya jadi sebuah jadi sebuah pakem keilmuan yang biasa dipakai untuk menggambarkan karakter, masa depan, terus umur, jodoh, karir, rezeki dan lain sebagainya. Cuman di konteks syariat Islam memang ilmu-ilmu seperti ini bertentangan, sehingga tidak seharusnya kita pelajari lebih dalam, tidak seharusnya apalagi jadi patokan, jadi standar, jadi prinsip hidup hanya dari seputar ilmu-ilmu ramalan ini. Oh ya, benar sekali sih. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih mana yang kita harus memfilter, sehingga tidak percaya mentah-mentah, atau bahkan kita langsung itu menjadikan patokan utama, prinsip utama, ketergantungan kita untuk memutuskan sesuatu, entah itu karir, jodoh dan sebagainya, hanya semata-mata patokannya itunya. Ini yang bertentangan, yang seharusnya kita hindari. Ya, benar-benar sekali. Terus apa sih dampak terburuk yang akan kita terima ketika orang itu percaya akan sebuah ramalan? Nah, kepercayaan itu erat kaitannya dengan akidah ya, dengan hati, dengan esensi ketauhidan kita kepada Allah. Ketika hal-hal seperti ini kita masukkan dalam hati kita, unsur-unsur kepercayaan seperti ini kita masukkan dalam hati kita, yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita. Dan dampak buruknya apa? Ini menjadi sebuah hal yang ya istilahnya naudzubillah, ini masuk ke jurang kesirikan. Ya, kesirikan yang mana seperti kita ketahui bersama dalam konteks agama, kesirikan termasuk dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Sehingga ini menimbulkan konsekuensi berat nanti di alam kubur, bahkan konsekuensi yang terberat nanti di yaumil kiamah kalau masuk dalam kategori ini. Kita tidak bisa membayangkan, karena ini masuk dari hal-hal yang dilarang, yang bisa merusak, membelokkan akidah dan tauhidan kita hanya karena kepercayaan seperti ini. Dampaknya fatal kalau saya bilang ya. Astagfirullah, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Amin. Terus lalu apa dampak dan hukumnya orang yang bersekutu dengan makhluk seperti yang membantu para peramal seperti itu? Hukumnya ya
satu, tidak bisa ditawar-tawar lagi, haram. Haram mutlak. Hukumnya bersekutu itu haram mutlak. Bahkan Allah sangat murka sekali jika ada hambanya, ada makhluknya yang menyekutukannya, yang menduakannya. Ya, kita tahu, kita sebagai manusia diduakan itu Iya. sudah rasanya tidak karu-karuan. Apalagi Bener-bener. Tuhan pencipta alam tentunya murka sekali kalau ada nilai-nilai kesyirikan, memersekutukan dengan yang lain. Tentunya dalam hal ini menyekutukannya dengan kekuatan-kekuatan gaib, setan, kekuatan jin dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita diperintah untuk meminta sesuatu, menggantungkan semuanya, apapun keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali, Ustadz. Nah, sebagai seorang awam nih, kayak saya nih Ustadz, salah satunya, gimana sih cara kita untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Ada tips triknya atau apalagi itu, nasihat-nasihat atau gitu? Untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, kedua kita harus memupuk nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita dengan multidisiplin keilmuan. Ya. Salah satunya ilmu-ilmu syar'i, mulai dari ilmu fikih, ilmu tafsir Quran, ulumul hadis, ya, ilmu ketauhidan. Karena memang ini sumber pokok penggali informasi ilmu yang bisa memupuk nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita, ditambah dengan ilmu-ilmu sains juga bagus, sehingga ketika wawasan kita bertambah, nilai-nilai suplai informasi tentang keilmuan kita bertambah, sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal seperti ini. Coba kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya wawasan yang cakupannya luas, kita dicekoki dengan opini-opini, berita-berita tentang seputar ramalan yang beredar bahkan di genggaman HP kita, hanya seputar zodiak, seputar ramalan asmara, ramalan karir, umur, jodoh dan lain sebagainya. Yang terjadi kita cemas, kita galau udah otomatis karena suplai yang masuk di otak kita informasi-informasi yang demikian itu. Coba kalau kita sudah ranah yang lain dengan memperkaya multidisipliner keilmuan, wawasan, bisa dengan membaca, belajar langsung melalui kegiatan taklim, belajar mengajar, bisa bertanya ke yang lebih ahli tentang problem-problem kehidupan mungkin, sehingga kita tidak salah langkah memutuskan sesuatu berdasarkan seperti ini. Terus aku untuk ini Ustadz, tadi kan nyebutin multidisiplin keilmuan nih, ada salah satunya ilmu fikih dan lain-lain sebagainya. Kalau semisal nih kita mau belajar itu, lebih baik kita belajar itu yang mana dulu gitu? Untuk kan biasanya ada tahapannya tuh. Nah, jadi kita harus yang bagi orang awam itu mana dulu sih yang paling ringan banget untuk dipelajari? Ya, kita tentunya belajar dari hal yang pakem. Kalau dari literatur yang saya pahami, bahwa agama itu keterkaitan dengan mata rantai. Mata rantai artinya kita harus punya guru dalam hal belajar. Karena risalah agama Islam ini diturunkan kepada Nabi, turun-temurun ke para sahabat, turun-turun ke generasi tabi'in, turun-turun ke tabi'in sampai lamanya berabad-abad, beribu tahun. Sehingga kita di umat yang terakhir ini untuk memahami, untuk mentransfer transformasi berbagai keilmuan ini biar tidak salah paham, tidak salah tafsir, tidak salah langkah, ya kita perlu cari guru atau orang yang memang mumpuni di bidangnya untuk bisa kita serap informasinya melalui kegiatan belajar taklim, melalui membaca juga bisa, melalui buku-buku bacaan. Mungkin di generasi milenial ini ya banyak
media yang bisa kita buat belajar. Ada YouTube, ada buku-buku bacaan, Bener ada banget. kajian, tapi kita harus memilih mana yang betul-betul pas kita pelajari, Iya, sehingga tidak terjerumus. Ya Bener. banyak sih kita kelihatannya belajar agama tapi terjerumus, akhirnya jadi salah paham, jadi suka arahnya ngebom, Iya, bunuh diri, ya kan, kita akhirnya merasa menghina kelompok lain yang tidak sejalan dengan kita, kita merasa paling Wow gitu ya. ya merasa paling benar. Akhirnya kita jalan yang kita tempuh, jalan beragama yang kita tempuh, ya ada yang membuat kita keblinger juga kalau caranya seperti ini. Nah, kita betul-betul selektif sebagai pemula, sebagai generasi yang katakanlah kita awam dalam beragama, memang wajib untuk belajar, wajib untuk mentransformasi ke ilmu-ilmu agama, dengan catatan kita harus memilah materi-materi yang bisa menuntun kita jadi muslim yang seutuhnya. Seperti itu. Amin. Nah itu sobat, kalau ingin belajar kita harus pilih-pilih dan kita filter mana yang benar-benar materi yang baik dan benar kayak gitu. Terus kita juga harus punya mentor dalam kita belajar. Iya. Gitu. Nah, saya pernah kayak baca gitu Ustadz, itu ada sebuah pepatah kalau semisal sedekah itu mematahkan bencana gitu. Apakah itu benar Ustadz? Ya, di antara manfaat dan keutamaan sedekah, salah satunya lidaf'il bala, untuk menjauhkan, untuk menghindarkan bala. Jadi dari sekian banyak keutamaan dan manfaat sedekah, salah satunya Tolak bala. iya, salah satunya menghindarkan dari mara bahaya, bencana. Dan ini hadisnya insya Allah sahih, tentang manfaat sedekah, menghindarkan bala. As-sedaqatu lidaf'il bala. Itu memang betul adanya, Mbak, dalam tuntunan agama kita. Salah satunya menghindarkan bala. Bala itu kan konteksnya besar. Ada sakit, ada kalanya kita punya lingkungan yang tidak nyaman, yang suka mengganggu, ada kalanya rezeki kita tidak berkah, itu juga bala. Ada bala versi bala dunia, ada versi bala di akhirat. Jadi bala ada dua macam, bala dunia dan balaul akhirah. Bala yang terjadi di dunia dan nanti bala yang terjadi di akhirat. Dikatakan bala, yang namanya bala itu sesuatu yang menguji, ya, menguji bagaimana orang ini nantinya, menguji nantinya apakah ini membuat orang ini lebih dekat kepada Allah, atau bala ini dapat menguji seseorang bahkan menjauh, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam problema kehidupan penyelesaiannya tidak melibatkan Allah atau menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita banyak masalah, banyak problem, bisa jadi itu bala bagi kita. Cuman ketika bala itu datang dan menguji kita, nah ini nilai-nilai keimanan kita sejauh mana gitu. Kalau tidak kuat, akhirnya bala ini menjerumuskan kita menjadi kategori golongan manusia yang akan semakin jauh meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Ketika kita kuat, kita akan menyelesaikan, menghadapi problematika hidup dengan cara-cara yang diridhoi, cara-cara yang dibenarkan, cara-cara yang
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sehingga bala ini istilah yang global ya. Sehingga definisi bala itu apa sih? Bala yang meliputi banyak macam ya, bencana alam ya bala. Kita sakit bisa jadi itu bala. Kita punya teman, punya saudara yang tidak familiar, yang suka mengganggu, suka jahil, itu bisa jadi bala. Kita kehilangan harta benda, materi-materi yang kita miliki, yang kita bahkan yang sedang kita butuhkan, bisa jadi itu bala. Nah, seperti itu. Dan prinsip sedekah, perintah sedekah bisa jadi menjaga itu semua gitu. Bahkan kita sehat walafiat ini bagian dari nikmat, ya kan? Iya, benar. Seperti itu, Mbak. Oh ya udah. Jadi Sobat Beli Talks udah dijelasin kan kalau sedekah itu dapat menolak bala. Nah, di Yatim Mandiri sebagai Lasnas Nasional, kita bisa membantu teman-teman semua untuk menghimpun dana sedekah Sobat Beli Talks yang ada di luar sana, yang akan kami salurkan ke adik-adik yatim duafa. Nah, untuk sedekah di Yatim Mandiri itu sangat mudah sekali, cocok bagi teman sobat Beli Talks dan kaum milenial yang pastinya. Karena kan kita tahu kalau milenial tuh nggak suka akan keribetan kan. Nah, di sini kami Lasnas Yatim Mandiri sudah bekerja sama dengan berbagai platform digital payment seperti Shopee, Tokped, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Yang juga kita juga bisa jemput donasi di kantor, rumah, maupun di rumah makan sekalian ketika Sobat Beli Talks lagi beli makan nih. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ketika kalian sudah menunaikan sedekah Sobat Beli Talks, nanti jangan lupa untuk transfer bukti transfernya ke narahubung di bawah ini ya. Soalnya nanti kita bakalan ngasih kwitansi dan majalah dari Yatim Mandiri seperti itu. Oke. Dan juga di Lasnas Yatim Mandiri itu kita juga menghimpun dana zakat, baik itu zakat profesi ataupun zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang zakat nih Ustadz, apa sih manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menunaikan zakat kita, baik itu zakat profesi, perdagangan, dan lain sebagainya? Iya, untuk Sobat Beli Talks semua, ini pertanyaan yang menarik sekaligus informasi yang menarik juga untuk pelayanan Ziswaf di Yatim Mandiri ya Mbak, terkait dengan saya sebagai konsultannya. Ini bukan promosi, cuman ini sharing pengalaman 5 tahun terakhir. Ada transformasi, inovasi-inovasi dari Yatim Mandiri. Salah satunya pelayanan, cara kemudahan berdonasi, zakat, infak, wakaf, sekaligus dokumentasi program yang aktual dan terupdate. Apalagi terlebih kita sudah SK-nya Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, yang mana kwitansi kita sudah diakui ketika kita berada di posisi orang yang sudah kena pajak penghasilan, yang mana donasi-donasi kita yang dibuktikan dengan kwitansi biru bisa mengurangi nilai-nilai pajak yang seharusnya kita bayarkan di kantor pajak. Ini salah satu keunggulan, kelebihan, dan banyak hal-hal lain yang kita rasakan. Nah, gitu ya teman-teman, manfaat dari kita bersedekah dan berzakat. Nah, di sini aku bakalan nunjukin nih salah satu bukti kwitansi dan majalah dari Yatim Mandiri Blitar. Minta tolong ya untuk ini. Bentar.
aku ini. Jadi kayak gini nanti bakalan ketika teman-teman nonein sedekah infak zakatnya, nanti teman-teman bakalan dapat kwitansi yang seperti ini. Dan tak lupa kita juga bakalan ngasihin majalah dalam bentuk hard file maupun dalam bentuk soft file-nya gitu. Nah, seru banget kan Sobat Beli Talks perbincangan kita hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya Ustadz, dan semoga materi hari ini bukan materi sih, kayak bincang-bincang asik kita bisa bermanfaat bagi Sobat Beli Talks di luar sana. Amin. Dan sebelum kita tutup, monggo kalau mau minum dulu biar cair lah suasananya gitu, biar nggak tegang-tegang gitu. Iya Mbak, terima kasih. Oke. Sebelum penutupan, boleh nih Ustadz kasih kata-kata mutiara nih di penghujung podcast kita hari ini. Iya, kata-kata mutiara ya, ini kata-kata yang berat, kata-kata mutiara ini. Ya, pesan saya dimanapun Sobat Beli Talks, Mbak Sari, dan siapapun juga yang ada, semoga apa yang terlintas di ucapan kita, langkah-langkah kita selalu bermanfaat buat sesama. Amin. Akhir kata, ungdur makola walatang durman kola. Ya, lihatlah kualitas esensi ucapan itu, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa jadi kritik, saran, obrolan-obrolan ringan bisa disambung di lain waktu, Mbak Sari. Siap, Ustadz. Terima kasih Sobat Beli Talks yang ada di luar sana udah nonton podcast kedua kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan ketika teman-teman Beli Talks yang ada pertanyaan bisa langsung komen di YouTube kita, dan pertanyaan itu akan kami jawab di podcast-podcast kami selanjutnya. Oke, jadi kita tutup ya Ustadz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.